Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Nabi Zakaria itu kuat berdoa? Ternyata diinspirasi oleh Maryam. Di surah Al-Imran ini, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Zakaria itu berdoa, maksudnya di mihrabnya Maryam yang mendapat rezeki yang tidak diketahui dari arah mana saja. Dan kalau Nabi Zakaria melihat ini Maryam bukan nabi, bukan rasul, tapi mendapatkan buah, anna laki haza, dari mana kau bisa mendapatkan rezeki itu? Apa kata Maryam? Huwa min indillah yarzuqu ma yasha'u. Itu dari Allah dan Allah memberi. Ini Nabi Zakaria melihat ada buah bukan musimnya, tidak ada buah seperti ini, tapi tidak pernah berhenti di kamarnya, di mihrabnya Maryam. Di situ dia terinspirasi. Dan ini bolehnya Pak, yang saya sering sambung, bagaimana nasihatnya Ibnu Taimiyah dan bagaimana nasihatnya muridnya Syekh Imam Ibnu Qayyim, bagaimana kita itu berinteraksi orang soleh, bagaimana kita itu terinspirasi dari orang-orang soleh. Nabi Zakaria terinspirasi dari Maryam. Dan ini menunjukkan mengakui kelebihan orang lain, meskipun dia bukan nabi, ambil. Meskipun dia bukan nabi, di situ dia melihat, yakin. Maka hunalika da'a Zakaria rabbaqal rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Apa bahasa Nabi Zakaria di sini? Anak itu ya Rabb, beri saya anak ini dengan di sisimu. Anak bukan sembarang anak, tapi anak dzurriyyatan thayyibah, anak yang baik. Baik menurut engkau. Salah satunya tadi adalah radhiya, engkau ridhoi. Ini mas sekalian, baik menurut Allah, bukan baik menurut kita. Baik menurut Allah tentu terserah Allah Subhanahu wa taala. Tolong jangan dikte Allah dalam perkara ini. Jangan ajari Allah dalam perkara ini ya ikhwan. Bagaimana Allah mendatangkan kebaikan pada kita melalui anak, terserah. Jangan dikta, ya Allah saya mau laki-laki, saya mau perempuan, terserah ya Allah, bana atau tidak. Lupa diri orang seperti itu. InsyaAllah ya, ini doa ibadur rahman. Doa ibadur rahman, doa kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua ini, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kikir orang tua kalau dia tidak memberikan haknya anaknya. Innal waladaka haqqan, sungguh pada dirimu ada haknya anakmu. Salah satunya Pak, anak kita punya doa, punya hak didoakan. Ini doanya walladzina yaquluna, dan orang-orang sifat ibadur rahman salah satunya adalah dia mampu berucap dengan penuh keyakinan, Rabbana hablana. Ini anak muda bisa dibaca doa ini atau tidak? Tolong, bisa dibaca doa ini atau tidak? Bisa. Belum punya istri? Oh, bagus. Tapi doa ini ya semakin makbul kalau punya istri. Tapi bukan berarti bahwa tidak punya istri atau tidak berdoa ini. Perbanyak doa ini dan insya Allah ikhtiar
untuk menemukan dari mana anak kita lahir. Karena ciri orang tua cerdas adalah memilih mendidik anaknya sebelum anaknya lahir. Carikan ibu yang soleh, carikan kebun yang subur, lagi baik. Kalau ya, ini anak muda, ya muda, maksud saya ini muda Pak, muda umurnya, muda perasaannya, itu masuk semua itu, insyaallah ya. Ya. Dari mana dia minta? Rabbana hablana min azwajina, beri bagi kami min azwajina, dari pasangan-pasangan hidup kami, berarti suami istri ini kena ini. Ya, dan wa zurriyatina, dan dari keturunan-keturunan kami. Bagaimana sifatnya keturunan ini? Qurrata ayun, menyejukkan mata. Qurrata ayun. Ini sifatnya, Pak. Qurrata ayun, ini merah juga ini ya. Qurrata ayun, penyejuk mata. Bagaimana penyejuk mata? Ya, menyenangkan orang tuanya, menyenangkan siapapun yang memandangnya. Ya, dengan tentunya pandangan agama, Pak. Pandangan kesolat. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami bersama anak kami ini lil muttaqina imama, imamnya orang-orang bertakwa. Coba bayangkan, Pak. Ini dari sini sudah mengikat bahwa anak kita itu tidak sembarang diikuti, tidak sembarang imamnya, tidak sembarang idolanya, tidak sembarang figurnya. Terutama anak muda, Pak. Anak muda itu lebih cenderung figur daripada teori-teori kebaikan. Biar 1000 teori diajarkan, tapi begitu datang figur di depannya, figur itu kadang lebih menonjol. Karena itu pertemukanlah anak itu dengan sesamanya anak soleh, lebih mudah mereka berinteraksi. Nah, ini doanya Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik yang melayani Nabi dari kecil. Ketika Nabi hijrah Mekah ke Madinah, semua orang bergembira menyambut Rasulullah SAW. Ya, semua orang bergembira menyambut Nabi, memberi hadiah Nabi atas kegembiraan, atas kedatangan Rasulullah SAW. Ya, maka Ummu Sulaim, yakni ibunya Anas bin Malik, tidak punya apa-apa. Maka dia cuma menyodorkan anaknya. Ya Rasulullah, tidak ada yang saya bisa berikan kepada engkau, saya hanya titipkan ini anak. Semoga anak ini melayanimu, semoga anak ini mendampingimu. Niatnya satu, anaknya bisa mendampingi Rasulullah, anaknya bisa membantu Rasulullah, anaknya menjadi penolong Rasulullah dalam kebutuhannya. Tapi Masya Allah, Pak, ternyata berkahnya orang-orang soleh, berkahnya Nabi SAW doakan ini Anas bin Malik. Apa doanya? Allahumma rzuqhu malan. Orang yang paling miskin, ya, miskin ini Sulaim, miskin itu Anas, adalah orang paling miskinnya Madinah, Pak. Saking miskinnya, orang semua memberi Nabi hadiah, dia tidak punya apa-apa. Tapi masih ada anaknya yang soleh. Inilah kekayaannya Ummu Sulaim. Ya Allah, berikanlah dia apa? Malan. Berikan dia anak, berikan dia harta. Ini Anas. Maka dia menjadi orang paling kaya nanti di Madinah atas doanya Nabi SAW. Jadi itu menunjukkan tidak apa-apa kita mendoakan orang lain kaya. Dan ini juga menunjukkan bahwa tidak apa-apa kita mendoakan orang, saling mendoakan itu bagus, Pak. Nabi mendoakan Anas bin Malik, berikanlah dia harta. Apalagi wa waladan, berikanlah dia anak. Dan menurut riwayat lebih 100 anaknya Anas bin Malik.
Apakah anak betul lahir dari rahim istri? Bisa juga bermakna cucu. Sudah kaya, keturunannya banyak. Lalu ingat, ini hartanya, anaknya, tidak berhenti di situ, disifati wabariklah, dan berkahi, berikan kebaikan, keberkahan pada hartanya dan anaknya, sehingga harta yang banyak menolong dia taat, anak yang banyak tidak panrasu-rasu, tidak menyiksa orang tuanya, tapi wabariklah, ada keberkahan di dalamnya. Ini Pak bagus dicontoh. Jadi kalau kita minta harta yang berkah. Kalau anak yang lahir, anak yang berkah, ini ditambah dalam hadis Bukhari dan Muslim, ada tambahannya. Ini Allahumma aksir, ya Allah perbanyak malahu, hartanya itu Anas, wa waladahu, dan perbanyak juga anaknya, dan juga dalam riwayat lain dipanjangkan umurnya, sehingga sahabat yang paling terakhir meninggal itu Anas bin Malik masih hidup lebih 82 tahun sesudah Nabi meninggal. Jadi kalau Nabi meninggal pada umur Anas bin Malik itu lebih 10 tahun, masih hidup di belakangnya, ya. Lalu dia tambahkan Nabi, dia hidup bersama juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama umurnya, maka umurnya Anas bin Malik itu lebih 100 tahun. Lebih 100 tahun. Dalam keberkahan, ya, wa barik lahu fi ma a'taitah, dan berkahilah padanya apa yang kau berikan pada Anas bin Malik tersebut. Jadi kalau lihat anak-anak Pak, dulu kebiasaan para sahabat dan tabi'in, capu-capu ulunna napaki doakan makeda, Allahumma barik lahu fi waladihi, ya Allah kalau anak ini kau berikan keturunan, wa bariklah, berikan berkah, berikan berkah pada umurnya, berikan berkah pada ilmunya. Dan kita tidak tahu capu-capuan yang mana, doa yang keberapa yang akan diterima. Ya, siapa yang sering capu-capu anaknya dan capu-capu anaknya orang, insya Allah anak ini akan ada atharnya, ada bekas pengaruhnya, menjadi dia anak yang soleh. Dan jangan pernah Pak doakan yang jelek. Terakhir, saya titip kepada kita semua, mari merubah cara pandang kita bahwa anak ujian bisa nikmat, bisa cobaan bagi kita. Jangan bergembira ketika banyak anak, tapi jangan juga sedih ketika juga tidak ada anak. Ada dan tidak adanya bukan di situ nilainya. Karena anak adalah nikmat, siapa yang lulus, maka bisa jadi anaknya menjadi penyebab tambahan pahala kebaikan bagi orang tuanya dari anaknya. Bahkan salah satu menjadi amal jariah adalah waladun soleh, anak yang soleh yang akan menjadi sebab keberkahan umurnya orang tua. Saya kira seperti itu Pak. Ibu, mari doakan anak-anak kita, baik anak yang lahir dari rahim kita, baik anak yang dititip sama kita. Ya, setiap melihat anaknya orang adalah hakikatnya titipan Allah kepada kita. Semoga di tangan-tangan kita lah mereka menjadi soleh insyaallah. Barakallah, semoga Allah berkahi kita semua. Fi amwalikum wa fi auladikum wa fi akhlikum insyaallah. Fi azwajikum insyaallah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.